Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang sungguh banyak Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah, bis-sabri was-shalah, yang sabar dan salat. Dua, sabar dan salat. Tertolong sama Allah, dua kuncinya, sabar dan salat. Ya. Tertolong kepada Allah, Allah pasti menolong. Al-Baqarah ayat 45. Imam Ghazali dalam kitabnya Ya Ulumuddin membagi sabar itu ada 4 macam. Ya, sabar itu ada 4 macam. Yang pertama kata beliau, sabar dalam meninggalkan maksiat. Harus sabar kita, ya. Harus kita lawan itu maksiat. Kita berani dan sanggup melawan maksiat. Harus sabar kita. Sabar. Ya. Jangan terkecoh kita dengan maksiat itu. Contoh, hari-hari ini sangat marak kita dengar, ya, berita bahwa adanya judi online. Ini berbahaya. Kenapa judi haram? Karena menang menjadi ketagihan, kalah menjadi penasaran. Itu dia. Gak berhenti itu. Ya. Setan dia. Jadi kita harus sabar. Bagaimana jangan sempat kita terkecoh, ya, terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Memang uang dapat mudah, ya, tapi berbahayanya luar biasa. Tidak mungkin Allah mengharamkan kalau nggak ada hal-hal yang bisa merugikan kita. Pasti ada merugikan kita, pasti rugi kita. Ya. Menang ketagihan, kalah menjadi penasaran. Itulah judi itu. Harus sabar kita. Itu aspek, ya. Yang lain-lain lagi, korupsi, ya, harus sabar. Tidak korupsi, ya, tidak membohongi, tidak manipulasi. Itu maksiat semua itu. Berbuat hal-hal yang tidak baik, itu maksiat. Harus sabar kita. Tidak terkecoh kita, tidak terpengaruh kita terhadap maksiat itu. Ya, itu dengan iman kita. Yang pertama, harus sabar, ya. Yang kedua kata Imam Ghazali, sabar dalam melaksanakan taat sama Allah. Sabar kita, harus sabar kita taat kepada Allah. Cobaannya banyak, ya. Apalagi Jumat, macamlah, ada kecapean, ngantuk segala macam. Cobaan tuh. Harus sabar kita menantang itu. Kenapa? Untuk taat sama Allah.
Jadi patuh sama Allah itu ada tantangan. Ya, harus kita lawan dia. Harus sabar kita untuk melawan itu. Tinggalkan pekerjaan. Kenapa? Hari Jumat. Sabar kita. Walaupun ada mungkin nampak rezeki yang luar biasa, tapi kita harus sabar. Tolak itu. Kenapa? Allah manggil kita untuk sholat. Sabar kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, taat sabar terhadap nikmat Allah. Ya, Allah memberi nikmat kepada kita. Harus sabar kita menerima itu. Sabar kita untuk melaksanakannya, dan sabar pula kita untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Enggak ria, enggak sombong, enggak angkuh dengan nikmat itu. Harus sabar. Jadi harus sabar terhadap nikmat Allah. Ya. Ada nikmat, syukuri. Tak ada nikmat, sabar. Allah tidak akan membiarkan kita, yakinlah. Tidak mungkin dia ciptakan hambanya kalau dia tidak memberikan kebutuhan hamba itu. Pasti itu. Ya. Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Yang zalim itu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah zalim kepada siapa saja hambanya, termasuk kita dan makhluk yang lain. Tidak pernah zalim Allah. Ya. Rezeki diatur Allah. Allah atur semua. Tidak mungkin dia ciptakan hambanya kalau nggak dia tutupi kebutuhannya, cukupi kebutuhannya. Tidak mungkin itu. Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Taat ya, sabar terhadap rezeki dari Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata beliau, sabar terhadap cobaan dari Allah. Hidup ini cobaan. Ya. Hidup ini cobaan. Penuh cobaan kita hidup ini. Banyak cobaan kita yang harus kita sabar menerimanya. Tak kita sangka cobaan itu datang bertubi-tubi kepada kita. Sabar kita menerimanya. Sabar kita menerimanya dan menghadapinya, cobaan itu. Sabar kita. Dengan kata lain, tidak mengumpat, tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala yang sabar kita ujian kepada kita. Jadi ada 4 sabar itu ya, ada 4 kategori tadi. Sabar terhadap maksiat, sabar terhadap nikmat Allah, sabar kepada taat kepada Allah, dan sabar kepada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4. Kemudian kata Allah, wassalah, dan salat. 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 Dengan salat kita minta di sana. Apa kita minta? Sering saya sampaikan kepada jemaah, ada yang luar biasa kita minta sama Allah pada waktu salat. Pada waktu duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 kita minta dalam salat. Dalam duduk antara 2 sujud. Kalau 4 rakaat, 4 kali 8. 2 rakaat, 2 kali 8. 3 kali 8. Coba dikira nanti. Tapi pelan-pelan bacanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita minta itu dalam salat. Rugi enggak baca itu? Rugi. Walaupun dia sunat, tapi luar biasa. Kita minta sama Allah di waktu beribadah. Luar biasa itu. Begitulah Allah kepada kita. Coba. Dalam salat minta rezeki. Coba kira. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Pernah kita hitung itu? Jarang kita hitung. Bahkan kita bilangnya pun agak cepat-cepat. Pelan-pelan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa itu kita minta. Kalau tolak, tidak mungkin. Dalam sholat kita minta. Ke sembarangan. Kita minta doa dalam sholat. Dalam Fatihah itu kan disebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah Allah, minta tolong sama Allah. Luar biasa. Sholat itu kunci. Kunci ibadah itu sholat.
Cuma kata Rasul dalam sabda beliau, inna asqala salati ala munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Kalau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Ini bahaya. Kata Nabi, sesungguhnya ada yang berat dilakukan oleh orang mukmin. Salat itu ada dua. Ada dua salat yang berat dilaksanakan. Ya, kata Nabi. Ini tanda munafik. Ya, orang munafik. Pertama apa? Salat Isya. Kedua salat fajar. Nah, kata Nabi, kalau tahu mereka bagaimana hikmah salat Isya dan fajar itu, walaupun dia merangkak ke masjid, dia datang ke masjid, datang untuk berjemaah salat Isya dan subuh. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi jangan malas. Kenapa? Godaannya luar biasa. Isya ngantuk, subuh juga ngantuk. Kalau ada laki-laki yang malas ke masjid Isya dan fajar, subuh dan salat Isya, itu orang munafik itu, kata Nabi. Hati-hati kita, ya. Berat itu. Ya, jadi salat Isya dan subuh ke masjid. Laki-laki terutama. Walaupun dia merangkak ke masjid, dia ke masjid. Kalau dia tahu bagaimana hikmah dari para salat Isya dan subuh itu. Luar biasa. Apalagi kalau dia subuh. Ya. Kata Dr. Hamka, barang siapa yang sholat subuh, qobla subuh 2 rakaat, lalu dia subuh 2 rakaat, dapat isi dunia ini. Luar biasa kan? Subuh itu luar biasa. Luar biasa. Jangan sempat tinggal itu. Qobla subuh jangan tinggal 2 rakaat. Kalau kita masuk masjid, tertinggal, qobla subuh dulu, baru ikut jemaah. Itu dia. Saking pentingnya qobliyah subuh itu. Nah, kalau bisa qobliyah subuh itu setelah kita 2 rakaat, setelah Fatihah baca Alam Nasrah, rakaat yang pertama. Yang kedua, setelah Fatihah, rakaat yang kedua, setelah Fatihah baca Alam Torokai, 2 alam dia. Alam Nasrah rakaat yang pertama, Alam Torokai rakaat yang kedua. Baca itu surahnya setelah Fatihah. Luar biasa kata Nabi itu. Itu amalan kita. Tak bisa berdiri, gak bisa berdiri sholat sunat, boleh duduk. Boleh duduk. Nah, orang yang sholat sunat, walaupun dia bisa berdiri, dia duduk, sah sholatnya. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu, tidak boleh. Harus berdiri dia. Gak berdiri, baru duduk. Kalau sholat sunat, bisa dia berdiri, tapi boleh duduk dia sholat sunat. Itulah kehebatannya. Sunat ya. Oleh karena itu, sholat sunat, boleh kita duduk. Kalau dia itu boleh duduk kita sholatnya. Walaupun kita sanggup berdiri, itu sunat. Tapi kalau sholat fardu, tidak boleh duduk kalau bisa berdiri. Kecuali nggak bisa berdiri, baru duduk. Duduk baring, ya, duduk berbaring dan syarat, itu syaratnya. Sholat fardu ya. Kalau sholat sunat boleh duduk walaupun bisa berdiri. Itu kelebihan, itulah perbedaan antara sholat dengan sholat fardu. Oleh karena itu jadikanlah sholat ini menjadi ibadah rutin kita yang jangan tinggalkan walaupun sekali. Musafir ada namanya jamak qashar. Jamak qashar. Boleh kita jamak dan qashar. 2, 4 menjadi 2. Boleh. Bisa kita gabung zuhur dan asar, maghrib isya. Boleh kita gabung. Begitulah hebatnya sholat itu. Saking pentingnya itu. Ya. Apalagi sholat isya dan subuh. Ke masjid. Apalagi laki-laki. Kalau nggak ke masjid, sholat subuh dan isya, ini ciri-ciri orang munafik ini. Orang munafik itu adalah tempatnya di neraka nanti. Nauzubillah kita. Nauzubillah min dzalik. Barangkali ini saya sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa menjadikan ibadah sholat itu menjadi ibadah rutin kita. Rasanya salah kita, ulang rasanya kalau kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Dimanapun kita berada, sholat itu penting. Kita dan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, perintahkan mereka sholat, ajak mereka sholat, suruh mereka sholat. Ya, saya sampai hari ini anak saya dua rumah tangga, 3 anaknya, saya gedor itu pintunya itu kalau pagi, gedor, bangun subuh. 2 rumah tangga, 3 anaknya, saya gedor itu. Gak mau saya biarkan itu, berdosa saya rasanya. Ya, apalagi yang masih remaja dan sebagainya. Udah keluarga, saya perintah itu, saya gedor itu pagi, gedor, bangun subuh. Kalau nggak berhenti pulang saya isya, udah sholat semua, belum sholat, baru tidur. Yang nggak sholat, ya. Jadi kita kadang-kadang latah, udah makan, udah mandi,
Itu yang kita tanya sama anak-anak kita. Bukan sudah sholat, bukan. Terbalik kita, latah kita. Coba tanya, udah sholat? Belum, sholat dulu, baru makan. Sholat dulu, baru mandi. Gitu misalnya. Dengan pentingnya sholat itu. Agar dia terbiasa nanti. Sampai dia dewasa dan tua. Karena penting. Nanti di akhirat, pertama ditanya, sholat kita. Bukan yang lain-lain. Ibarat sholat kita bukan puasa, bukan haji, bukan umrah. Sholat ditanya pertama. Kalau beres sholat, beres semuanya itu. Kalau terganggu sholatnya, maka terganggu ibadah yang lain. Sampai mati pun kita sholat juga. Mati, nanti mati kita. Sholat kan juga kita. Betul nggak? Mati kita, sholat kan juga kita. Yang pentingnya sholat itu. Nabi pernah kejadian suatu ketika, sahabat meninggal, dia nggak tahu. Setelah kebumikan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Syanu meninggal. Kapan? Tadi. Sekarang gimana? Udah dimakamkan. Pergi di kuburan itu. Sholat di situ. Nabi. Sholat di kuburan itu. Sholat jenazah. 4 takbir. Begitu pentingnya sholat. Nabi sendiri sudah dimakamkan mayat itu. Datang ke kuburan. Disolatkannya di mayat di situ. Mayat di kuburan. Sholat ya. 4 takbir. Begitu kan pentingnya sholat itu. Ya. Nabi sendiri begitu. Nanti kita begitu juga. Ada pemilih meninggal di kampung. Di mana di jauh. Kita nggak bisa ke sana. Sholat juga kita di sini, namanya sholat gaib. Sholat kan, udah dimakamkan dia, udah ada berita dimakamkan, nanti kita siap maghrib atau siap isya, sholat itu 4 takbir untuk dia, namanya sholat gaib. Boleh, sah. Itulah hebatnya sholat itu, pentingnya. Ya, membantu kepada si mayat. Membantu kepada si mayat. Mayat itu penting dia sholat, baca Fatihah, sholawat, doa dan doa. Itulah kebutuhan mayat. Sholat, baca Fatihah, sholawat, doa dan doa. Itu makanya 4 takbir. Tapi yang pertama baca Fatihah, yang kedua sholawat, ketiga doa, yang keempat doa. Itu kebutuhan mayat. Maksud kita nanti kalau udah mati. Jadi barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Barakallah. Wa nafa'an. Hakim. Minkum tilawat innahul ghafurur rahim.